Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita haturkan syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan diantaranya yang paling agung adalah nikmat iman dan nikmat hidayah, yang dengannya kita bisa menjalani sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa selamat dunia dan akhirat, yang dengannya segala keadaan kita akan selalu baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman, semua urusannya baik. In asabathu sarra syakar fakana khairul lah. Kalau ditimpa atau mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairul lah. Apabila dia mendapatkan musibah, ujian, cobaan, maka itu pun baik jikalau kita bersabar. Marilah kita jaga dan pupuk nikmat ini agar terus tumbuh dan bersemi dengan cara menuntut ilmu agama. Jikalau kita jauh dari majelis ilmu, maka setan mudah sekali untuk memalingkan kita dari jalan yang lurus, mengeluarkan kita dari iman, menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh katanya betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dalam dirinya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Bagaimana supaya kita paham urusan agama kita? Yaitu dengan ilmu agama. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan mempelajari salah satu ilmu agama yang sangat penting untuk membenarkan ibadah dan muamalah kita, yaitu apa? Fikih. Ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu tentang sunnah fitrah. Apa itu sunnah fitrah, bapak-bapak? Zakat. Itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Ini sunnah fitrah. Ya, apa itu sunnah fitrah, bapak-bapak sekalian? Ada yang pernah dengar? Ya. Sunnah fitrah itu ialah yaitu yakni suatu tradisi yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya. Saya ulangi, Pak. Apa itu sunnah fitrah? Silakan yang bisa mencatat dicatat. Yaitu suatu tradisi. Berarti dia kebiasaan yang harus dijaga, Pak. Dia tradisi, berarti harus dijaga. Suatu tradisi ya, atau kebiasaan yang apabila dilakukan akan menjadikan pelakunya sesuai dengan tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya.
tabiat yang telah Allah tetapkan bagi para hambanya. Jadi Allah memang menciptakan hamba-hambanya tersebut di atas keadaan tersebut, di atas fitrah tersebut, ya. Jadi kalau kita lakukan, Pak, maka kita sudah mengikuti tabiat kita yang semestinya, mengikuti fitrah kita. Jadi pelakunya itu bakal disifati dengan sifat apa, Pak? Sempurna, beradab, berpenampilan bagus, memperhatikan kebersihan. Orang-orang yang melakukan tradisi ini. Ada juga yang memberikan definisi yang lebih mudah, Pak, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi terdahulu. Oleh para nabi terdahulu. Kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Sehingga apa, Pak? Berarti hal-hal ini, perkara-perkara ini telah disepakati oleh syariat-syariat kaum dahulu kala, Pak. Jadi bukan sesuatu yang baru, Pak. Tapi Bapak bakal menemukan ini sesuatu yang baru di lapangan. Ini bukti keterasingan Islam. Islam semakin asing, ajarannya makin dilupakan. Padahal ini sudah jadi kebiasaan umat-umat terdahulu. Padahal ini sudah jadi fitrah. Sudah jadi tradisi orang zaman baheula, kata orang Sunda, Pak. Wong bien, kata orang Jawa. Ya. Jadi sudah manusiawi, normal. Kok kita lakukan di zaman sekarang, orang mengiranya ini nggak normal, ini kotor, ini nggak rapi, nggak bersih, jelek, tetek bengek, Pak. Padahal itu apa, Pak? Sunnah Nabi terdahulu, sudah fitrah manusia sejak zaman dulu, sudah bawaannya memang seperti itu. Allah mencintainya, menyukainya. Justru yang melakukannya berarti memperhatikan 2K, kebersihan dan kesempurnaan. Ya. Ini dia sunnah fitrah. Paham, Pak, ya? Masya Allah. Ya. Saya ulangi lagi, Pak. Kata kunci dari sunnah fitrah ini apa? 2 saja. Sunnah dan fitrah. Kalau sunnah berarti apa, Pak? Tradisi. Jadi sudah menjadi tradisi sejak zaman baheula. Sudah ajaran nabi-nabi terdahulu. Sudah jadi syariat umat-umat terdahulu. Ini dari kata sunnah. Yang kedua dari kata fitrah. Dari zakat fitr, ya. Fitrah artinya apa, Pak? Manusiawi, normal. Allah menciptakan manusia dalam keadaan seperti itu. Paham, Pak? Ya, kayak air hujan turun. Seperti itu air hujan, Pak. Ya, bening, diminum biasa, nggak berwarna, ya kan? Nah, air hujan ditampung, kemudian direbus, kemudian campur teh, gula, diminum, sedap. Nah, bukan air hujan lagi, udah nggak murni, nggak bawaan. Jadi fitrah itu apa, Pak? Bawaan. Dia manusiawi, normal. Ya, berarti orang yang menyelisihinya orang nggak normal. Perlu dipertanyakan. Ini orang normal nggak? Nah, apa saja? Makin penasaran saya, Ustaz. Ya, apa saja sunnah fitrah ini? Ini 2 kuncinya. Paham, Pak, ya? Nah, sudah bisa pindah ke Pak Sahman? Pak Sahman? Belum? Ya, nanti lihat rekamannya boleh, Pak, ya? Faedahnya apa kita mengerjakan sunnah fitrah ini, Pak? Kalau kita melihat Al-Quran dan hadis, maka
bahkan menurut ilmu ya kedokteran, penelitian ilmiah zaman sekarang, fitrah-fitrah ini, sunnah-sunnah ini kalau kita jaga Pak, maka bisa mendatangkan kemaslahatan, kesehatan, ya, kebaikan bagi agama dan kehidupan dunianya. Apa itu Pak? Yang pertama adalah memperindah penampilan. Kalau Bapak ngamalin ini, Bapak lebih keren, lebih ganteng, bukan genteng, ya, lebih cakep. Pokoknya Bapak laki-laki abis. Kalau Bapak menyelisihi, abis laki-laki Bapak, ya. Kemudian yang kedua, membersihkan badan. Berarti kalau Bapak nggak ngelakuin ini, Bapak pelaku kekotoran. Bapak orang kotor, bukan orang kantor. Kemudian yang ketiga, menjaga kesucian. Berarti kalau Bapak nggak menjaga ini, Bapak sudah nggak suci. Bapak yang bilang ya, bukan saya. Kemudian yang keempat, Bapak kalau melakukan ini berarti Bapak menjadi muslim sejati. Ya. Muslim sejati. Bukan muslim yang meniru-niru orang kafir. Kan ada ya orang muslim tapi niru-niru orang kafir. Boleh nggak Pak kita meniru orang kafir? Nggak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Karena kalau kita menyerupai mereka, lama-lama cinta agama mereka. Jadi jangan menyerupai Pak ya. Islam punya identitas sendiri. Kemudian yang ke berapa Pak? 5. Melaksanakan perintah syariat dan sunnah Nabi, bahkan nabi-nabi terdahulu. Jadi ini Pak, kalau Bapak lakuin berarti ibadah. Ibadahnya unlimited. Selama Bapak melakukan itu berarti Bapak dapat pahala. Wah, makin penasaran ini. Bapak kalau sholat zuhur, saya tanya, apakah pahalanya lanjut? Enggak, ya pas sholat saja. Selesai sholat, udah pahalanya ditulis sama malaikat. Angkat pulpen lagi. Sampai Bapak sholat lagi, catat lagi. Tapi kalau Bapak ngelakuin sunnah fitrah ini, Bapak dapat pahala terus menerus. Wah, apa segerangan Pak ya? Nikah Ustadz? Bukan nikah aja Bapak ya. Nikah betul, dia ibadah sepanjang masa. Ya, selama Bapak beristri, apalagi beristri, banyak pahala yang dipanen. Yang belum menikah sabar dulu ya. Yang jauh istrinya sabar dulu. Paham Pak? Ya, itu dia 5 kebaikan kalau kita melakukan sunnah fitrah. Apa saja sunnah fitrah itu Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Betul Pak? Siapa yang pengen tahu angkat kaki Pak? Sunnah fitrah disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada 2 hadis Pak. Nanti kita bacakan semua. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fitratu khamsun." Ada 5 macam fitrah. Ada 5 macam fitrah. Berarti berapa Pak? 5. Mari kita hitung Pak. Yang pertama al-khitan, yaitu khitan. Yang kedua wal istihdad. Apa istihdad? Mencukur bulu kemaluan.
Wa qassus syarib. Yang ketiga memotong gaji. Memotong kumis, Pak. Kok gaji pula? Udah gajian, Pak? Jangan lupa dikirim, Pak ya. Ya, kalau nggak ada rekening, ada saya punya rekening juga, Pak. Yang keempat, taklimul alfar, memotong kuku. Ya. Kemudian yang kelima, natful abad, yaitu mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Ada 5, Pak. Saya ulangi. Apa yang pertama? Khitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Ketiga, memotong kumis. Yang keempat, kuku. Kemudian yang kelima, ketek. Bagus. Supaya Bapak nggak ingat, pakai metode kuantum. Metode menghafal pakai otak kanan, Pak. Ya. Yang pertama apa? Khitan. Nah, pakai anggota gerak badan, Pak ya. Khitan mana yang dipotong, Pak? Dipegang, Pak, dipegang, Pak ya. Ya. Ayo, Pak, mana tangan Bapak? Gini, Pak ya. Nah, baru ke bawah, Pak. Ya, potong. Ini yang pertama. Yang pertama, ya. Yang kedua, bulu kemaluan. Bulu kemaluan, Pak. Kalau gunting bulu kemaluan 4. Nah, gini-gini, Pak ya, gerak-gerak, Pak, sambil ke bawah. Kok tersenyum, Bapak? Memang punya Bapak lurus. Kan semuanya keriting, Pak ya. Kemudian yang ketiga, memotong kumis. Gini, Pak, motong kumis ya, memotong kumis. Kemudian ya, yang keempat, memotong kuku. Kemudian yang terakhir, ketek. Itu metode pertama, pakai gerak badan. Metode kedua, pakai singkatan. Pakai singkatan. Singkatannya apa? 5K. 5K. Kakak. K yang pertama khitan. K yang kedua kemaluan, ya. Keriting kemaluan, ya kan? Keriting kemaluan. Yang ketiga kumis. Yang keempat yang kelima ketek. Selesai. Siapa yang bisa nyebutin? Angkat kaki. Oh, silakan, Pak. Angkat kaki. Pakai 5K. 5K. K yang pertama. Ya, khitan. Kedua, keriting kemaluan. Yang ketiga, kuku. Kumis. Ketek. Nah, kalau ketek gini, Pak ya, bau. Silakan, Pak. Ya. Silakan maju, Pak. Bapak makan mie dulu baru cuci mulut. Segini. Ya, Masya Allah. Itu 5. Hadis yang kedua, Pak, menyebutkan ada 10. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, asyrun minal fitrah. 10 yang termasuk fitrah. Yang pertama, qassus syarib, yaitu kumis. Berarti Bapak ya, yang memelihara kumis nggak normal, ya, jorok, nggak keren, nggak rapi. Fitrahnya kumis itu dipotong. Paham, Pak? Bapak mau nggak perempuan kumisan? Kan nggak mau. Nah, sama Bapak jangan mau kumisan. Kemudian yang kedua, i'fa'ul lihyah, memelihara jenggot. Nah, kalau Bapak nggak ada jenggotnya, berarti habis laki-laki Bapak. Nggak normal, Bapak. Kalau Bapak ada jenggotnya,
laki-laki abis Bapak, pejantan tangguh. Lihat Pak kumis jenggot saya Pak. Nah, Bapak mana jenggotnya? Ya, masa kalah sama yang di bawah Pak. Kemudian yang ketiga asiwak, siwak. Bapak nggak bisa pakai siwak, boleh pakai sikat gigi, boleh pakai odol sikat gigi, boleh, sama ya. Kemudian istinsyaqul ma, menghirup air ketika wudhu. Bapak kalau wudhu jangan langsung muka, kumur-kumur dan istinsyaq ya. Kemudian qasul adfar, memotong kuku. Kemudian ghuslul barajim ya, membersihkan persendian. Ini Pak, lipatan-lipatan, bukan lipatan kain Pak, lipatan anggota badan, ketek, lipat, betul nggak? Ya, ini nih Pak, sela-sela ngelipat, hati-hati. Yang wudhu digosok gini Pak, wudhunya Pak ya, supaya sah. Kaki, jari-jari juga lipatan, belakang lutut lipatan, selangkang lipatan ya. Bapak paham lah di mana lipatan-lipatan itu juga dibersihkan ya. Ghuslul barajim wa natful ibti, mencabut bulu ketek, ketiak. Jangan dibiarkan kayak akar gantung, ngalahin pohon beringin. Aduh Pak ya, dicabut Pak. Sakit Ustaz, dicukur, yang penting hilang bulunya. Lebih bagus dicabut. Kalau Bapak nggak kuat sakitnya, maka dicukur nggak apa-apa. Kemudian wahal kul'anah, mencukur bulu kemaluan Pak, jangan dibiarkan lebat ya. Rombonding, dicepak aja Pak. Wantiqasul ma, dan istinja. Nah, Bapak istinja enggak? Setelah nyuci, setelah kencing, setelah buang air besar, istinja. Kemudian qala Zakaria wa qala Mus'ab wa nasitul asyirah. Salah seorang perawi namanya Mus'ab, beliau mengatakan saya lupa yang ke-10. Ini kejujuran seorang perawi Pak. Dia kalau lupa, yang ngaku lupa. Kalau dia nggak tahu, yang ngaku nggak tahu. Jangan sok tahu. Lihat, beliau hati-hati dalam meriwayatkan hadis, takut salah. Makanya beliau mengatakan saya lupa yang ke-10, tapi seingat saya, kata beliau, madmadah, kumur. Nah, jadi kalau Bapak wudhunya dengan kumur-kumur dan istinsyaq, berarti Bapak ya dapat pahala mengamalkan sunnah fitrah. Ya, rugi kalau wudhu langsung wajah ya. Kenapa? Karena Nabi kalau berwudhu selalu kumur-kumur dan selalu beristinsyaq. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Bagus Pak buat kesehatan dan mengusir setan. Setan tuh kadang nangkring di sini Pak. Gak cuma upil yang nangkring di hidung Pak, setan pun nangkring di hidung. Begitu. Yang ke-10 berkumur-kumur. Ya. Itu dia 10 fitrah yang disebutkan dalam riwayat Aisyah. Kalau yang tadi yang 5 riwayat siapa? Abu Hurairah. Yang ini riwayat Aisyah 10. Siapa yang bisa nyebutin? Silakan Pak Ayi. Masya Allah, jazakallahu khairan. Silakan Pak. Silakan Bapak. Ya.
Tapi ini bukan cuci mulut Pak, mandi ini Pak. Iya, wa'alaikum Bapak. Masya Allah. Itu 10 fitrah yang disebutkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita jelaskan poin demi poin tersebut. Yang pertama yaitu mencukur bulu kemaluan. Paham Pak ya? Ya. Apa itu bulu kemaluan? Yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Ya. Dinamakan istihdad karena memakai besi biasanya orang Arab. Kalau kita pakai apa Pak? Silet. Jangan pakai pisau dapur Pak, bahaya. Ya, pakai pisau dapur. Terus sama istri pakai potong bawang, ngeri itu Pak. Ya. Pakai silet atau pakai gunting ya, dicukur Pak. Jangan dibiarkan ya panjang ya, jadi akar gantung. Kemudian ini mencakup wanita juga Pak ya. Jadi Bapak kalau punya istri, nah Bapak nasihatin juga. Ya, Dek, pangkaslah itu, kok serem amat kan gitu ya. Kemudian yang kedua, memotong kumis. Mana kumis Bapak? Alhamdulillah ya. Jangan kayak Pak Gatot Pak, kumisnya gede lebat. Nah itu enggak normal, enggak cocok, enggak selayaknya dilakukan ya. Bayangin Bapak kalau minum, nyangkut di sini, aduh ya. Makanya orang yang melihara kumis itu enggak normal, penjorok, betul enggak ya. Bayang kalau dia makan sop, minum kopi, minum teh, nyangkut di sini, aduh ya, enggak normal. Maka motong kumis ya. Ustadz, motong kumisnya itu bagaimana? Apakah kelontos ataukah boleh tipis-tipis? Masih ada lah kumisnya Ustadz, biar ganteng dikit mungkin ya, karena istri suka laki-laki berkumis tipis-tipis. Atau boleh bersih? Boleh keduanya Pak. Boleh tipis-tipis, boleh bersih kelontos. Tidak ada larangan ya. Yang penting dipotong. Mau bersih atau masih menyisakan tipis-tipis nggak apa-apa. Paham Pak? Ya. Kemudian yang berikutnya, memotong kuku. Nah ini jelas, tidak perlu dijelaskan. Dan jangan sampai dipelihara Pak ya. Memotong kuku jangan sampai dipelihara panjang, nggak boleh. Rasulullah melarangnya langsung ya. Beliau pernah melihat ada laki-laki kukunya panjang. Nabi mengatakan, kenapa kukumu seperti kuku binatang buas? Nggak boleh. Bayangin Bapak kalau kuku panjang, itu Bapak memegang apa saja, menggaruk apa saja, nyangkut di dalam Pak. Warna-warni, ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, kan ngeri juga itu. Jorok Pak, membawa penyakit. Islam agama kebersihan, maka dipotong. Ya, lebih menyehatkan. Jangan sampai ada vitamin T di dalam Pak ya. Potong. Apa? Ya. Ya, mulai dari kanan. Ya. Apakah disunahkan hari Kamis atau hari Jumat? Tidak ada dalilnya. Gak mesti hari Kamis, gak mesti hari Jumat. Yang penting Bapak melihat panjang, ya. Ya, hati-hati. Kalau sampai menghalangi masuknya air wudhu ke dalam, maka tidak sah wudhunya nanti, bahaya. Bahaya. Kemudian yang berikutnya, mencabut bulu ketiak. Ya, boleh pakai cabutan, memang agak panas, agak sakit. Tipsnya Pak, cabutlah ketika di siang terik. Jadi ketika keringatan itu pori-pori
membuka. Ya, Bapak pernah lihat, meneliti belum? Ya, itu kalau kita panas, gerah itu pori-pori terbuka, itu enak dicabut, nggak sakit. Ya, iya betul. Kalau masih juga sakit Ustadz, buru-buru dan segala macam, boleh pakai silet. Sekali lagi jangan pakai pisau dapur, itu aja jangan. Nah, keempat fitrah tadi, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak. Apakah ada batasan waktunya? Harus seminggu kah? 10 hari kah? Setiap 20 hari? Apa setiap sebulan? Ya, yang betul tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Jadi batasannya apa? Sesuai kebutuhan. Ya, jadi kapan saja dibutuhkan, sudah dikira panjang dan kotor, bersihkan Pak, dipotong. Tapi ingat Pak, jangan lebih dari 40 hari. Ya, karena ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Wukkita lana fi qashsh syarib wa taqlimil adhafar wa natfil ibit wa halqil ana ala natruka aktsara min arba'ina yauman." Kami diberi batasan waktu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, tidak dibiarkan lebih dari 40 hari. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu memelihara jenggot. Mana jenggot Bapak? Alhamdulillah. Yang nggak ada jenggotnya, tolong Pak pelihara. Kalau Bapak pengen masih disebut laki-laki, karena itulah pembeda kita dengan wanita. Betul tidak? Ada nggak wanita jenggotan? Nggak ada. Jadi fitrahnya laki-laki ya jenggotan. Setuju Pak? Saya lihat kalau lihat Pak Nurholis ganteng gitu. Bukan berarti saya tertarik sama beliau, bukan. Tapi jenggotnya itu loh. Coba lihat Ustadz Tegar tuh lihat. Ah, gimana Pak? Cocok jadi menantu Pak? Ya. Jadi pelihara jenggot. Nah, ini yang saya bilang tadi, pahalanya terus mengalir. Selama Bapak mencukur kumis, selama Bapak memelihara jenggot, selama Bapak menyukur bulu ketiak, ya, itu pahala mengalir terus Pak. Jadi ibadah itu ada dua model Pak. Ada ibadah yang butuh tenaga, waktu, daya, upaya, pikiran, kemudian biaya. Dan ada ibadah yang nyantai. Selama hal tersebut ada pada diri kita berpahala. Contohnya apa Pak? Nikah. Contohnya apa lagi? Jenggotan. Jadi selama Bapak berjenggot, pahala mengalir terus. Bapak pilih mana? Dapat pahala apa dapat paha? Dua-duanya. Pinter Bapak ya. Pak Hadi pinter. Ya. Kita pengen pahala itu mengalir terus Pak ya. Tanpa kita harus jongkok, sujud, tanpa kita harus capek-capek. Bapak kalau haji butuh waktu, butuh biaya. Ya, sholat butuh wudu, butuh nunggu waktu masuk, butuh ruku, butuh sujud. Tapi jenggotan, cukup Bapak melihara jenggot, Bapak dapat pahala. Betul, biarin aja Pak, biarin. Ya, dibiarkan, tidak perlu. Nah, kayaknya butuh di krim bonding, nggak perlu. Kayaknya butuh dicepat, nggak perlu. Ya, tidak perlu Bapak datang ke tukang pangkas, tolong pangkas jenggotku, nggak perlu. Betul. Ya. Nah, adapun rambut Pak, laki-laki itu nggak boleh lebih dari sepundak. Jangan. Kenapa? Karena lebih dari itu tasyabuh dengan siapa Pak? Mak lampir. Tasyabuh dengan wanita, nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, la'anallah al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita.
harus dipotong Pak. Rambut tidak boleh panjang lebih dari sepundak. Rasulullah rambutnya sepundak seperti ini ya. Kalau kita heboh nanti Pak, ikuti adat nggak masalah ya. Paham ini Pak? Jadi melihara jenggot itu sunnah fitrah. Tidak hanya itu Bapak, ternyata melihara jenggot itu perintah Nabi. Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau apa? Khaliful musyrikin, selisihilah orang kafir. Jadi dengan melihara jenggot kita bakal menyelisihi dua jenis makhluk. Yang pertama menyelisihi wanita. Jadi laki-laki abis Bapak, keren, ganteng. Yang kedua Pak, menyelisihi orang kafir. Orang kafir nggak ada berjenggot Pak. Bahkan mereka menuduh yang berjenggot sebagai teroris. Kok masyarakat kita ikut-ikutan? Nah ini saya bilang, padahal ini sunnah fitrah, tapi di masyarakat kesannya jenggotan itu apa Pak? Teroris. Yang kedua, radikal. Yang ketiga, kotor, nggak rapi, betul nggak? Mas, jenggotnya itu nggak rapi, apa? Pangkas Mas, nggak rapi, jelek. Nah ini berarti terkontaminasi istri ini. Nah, ajak ke pengajian kita, ya kan? Biar kita jelaskan bahwasannya apa? Memelihara jenggot itu adalah fitrah. Itu sunnah nabi terdahulu. Bapak tahu Nabi Harun? Kenalan di mana Bapak Nabi Harun? Kok ngaku tahu dan Al-Quran ya? Nabi Harun diutus sama Nabi siapa? Nah, mitranya siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pergi untuk menemui Allah, ya, Nabi Harun dititipkan Bani Israel. Ternyata Bani Israel melenceng lagi, menyembah berhala. Musa datang marah, mengambil jenggotnya Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun dalam Al-Quran Pak? Bukan saya yang bilang. Ya bena ummi la takhud bilihyati, wahai anak ibuku, jangan engkau pegang jenggotku. Berarti jenggot itu apa Pak? Sunnah nabi terdahulu Pak. Buktinya Bapak nggak melihara jenggot muncul sendiri, memang fitrah dan sunnah nabi. Tapi sekarang pandangan berbeda Pak. Masyarakat menyangka jenggotan itu satu ciri-ciri radikalisme, nggak bersih, nggak rapi, nggak keren. Padahal masya Allah, menurut penelitian orang-orang kafir Pak di Amerika, saya lupa nama lembaganya, meneliti bahwasanya di jenggot itu ada bakteri-bakteri baik. Sampai bakteri pun jadi baik Pak di jenggot ini. Bakteri-bakteri baik yang bisa mencegah penyakit kronis. Saya lupa penyakitnya, kanker tak apa. Saya punya jenggot tapi kok kanker juga ini Pak. Oh, kanker yang lain itu Pak ya. Kantong kering. Paham Pak? Bisa mencegah penyakit kronis. Bapak pilih penyakitan apa sehat? Salah satu wasilahnya memelihara jenggot. Bahkan ya, kalau Bapak perhatikan wajah orang-orang yang berjenggot itu lebih segar, lebih fresh, lebih memancarkan aura cahaya, betul Pak? Ya, nggak perlu pasang neon. Ya. Coba lihat Ustadz Tegar itu Pak. Nah, gimana? Cocok jadi menantu Pak? Ya, lebih segar ya kan, lebih ganteng, lebih pokoknya laki-laki lah. Karena memang perumpamaannya jenggot itu di wajah itu seperti rumput di tanah Pak. Bapak keluar ke Arab Saudi, nggak ada rumputnya itu tanah, gimana rasanya Pak? Gersang, kering. Coba kalau ke Indonesia, ya apa? Tanah ada rumputnya, segar, senang kita lihatnya hijau.
Paling ada duit jatuh di situ. Oh, nambah senang, nambah hijau mata kita. Begitu Pak perumpamaannya. Jadi jenggot itu apa? Ibarat rumput di tanah. Bikin pemandangan indah, bikin seger, bikin subur. Ya. Paham ini Pak? Baik, kata Nabi SAW, jadi jenggot itu bukan hanya sekedar sunnah fitrah, tapi ternyata jadi syariat, perintah Nabi. Artinya apa Pak? Wajib. Ya, karena hukum asal perintah adalah wajib. Khusus bagi laki-laki. Ya. Jadi Bapak jangan datang ke istri, D, pelari jenggot. Kenapa? Kata Ustadz wajib. Berarti tidur ini pas pengajian. Jangan salah sangka, diwajibkan bagi laki-laki. Karena perintah Nabi, kata Nabi, wafirul liha wa ahfus syawarib. Kata Nabi, bedakan diri kalian dengan orang-orang musyrik. Lebatkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Nggak ada orang kafir berjenggot, tapi saya lihat ada Ustadz. Itu dikarenakan mereka ikut-ikutan kita. Bukan kita ikut-ikutan mereka. Ya. Baik, itu hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Silakan. Ya. Ada pertanyaan bagaimana jikalau perintah mencukur jenggot? Saya tahu Ustadz itu nggak boleh mencukur jenggot, memelihara jenggot wajib. Gimana kalau tuntutan pekerjaan? Berat pilihannya ini. Bismillah. Bentar, ini belum dijawab Bapak. Nanti marah beliau. Ya. Kalau Bapak bisa untuk menolaknya dengan sopan, tolak dengan sopan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan. Jadi kalau makhluk memerintah maksiat, jangan ditaati. Bagaimana cara nolaknya? Jangan pakai emosi, Pak. Idfa billati hiya ahsan. Begitu kata Allah. Tolaklah dengan baik, dengan lebih baik. Jelaskan dengan sopan, Pak. Jenggot itu adalah ajaran dalam Islam. Jenggot itu adalah sunnah Nabi, bahkan nabi-nabi terdahulu. Begini, sampaikan hujahnya, dalilnya, banyak kok di internet. Ya, Bapak bisa cari. Begitu. Nah, kalau ternyata dia terima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, maka kita sudah sampaikan uzur kita. Dan kalau dia masih memaksa dan Bapak membutuhkan kerjaan tersebut, nggak ada lagi jalan yang lain, ya nggak masalah insyaallah. Sampai terus Bapak bertakwa semampu Bapak lah. Ya saya kira nggak melarang secara tegas ya, paling cuma potong. Ya Bapak anggap aja angin lalu. Ngomong lagi, potong nggak? Tolak dengan baik, jelaskan. Ya kan ketemu bos nggak tiap hari Pak. Tapi kalau sudah turun ancaman SP 1, 2, 3, Bapak kalau nggak potong pecat. Dan Bapak tidak memiliki kerjaan yang lain atau sumber pemasukan yang lain, insya Allah berarti Bapak dipaksa, ya, dia yang dosa. Begitu. Silakan Bapak. Ada yang Ustaz yang menjelaskan katanya kalau satu program boleh dipotong. Itu pendapat sebagian ulama, hukum merapikan jenggot kalau sudah nyampe segenggam boleh dipotong. Ya sebagian ulama, tapi jumhur ulama mengatakan tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Mereka berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar. Beliau ketika bertahalul, beliau pendekan, segenggam diambil. Ya. Tapi para ulama menjawab, ya riwayat Ibnu Umar ini, ya walaupun dianggap sahih, pendalilannya kurang tepat. Pertama, Ibnu Umar melakukannya ketika tahallul, bukan setiap waktu. Hanya tahallul, bukan setiap waktu. Jadi nggak tepat kalau kita setiap waktu. Ya, salah penempatan dalil. Kemudian yang kedua, karena Ibnu Umar melakukannya berdasarkan dalil, ya
pemahaman beliau terhadap ayat muqassirina, muhallikina, wa muqassirin. Beliau mengatakan apa tafsirannya? Muhallikin artinya mencukur rambut, muqassirin artinya memotong jenggot. Jadi beliau berijtihad memahami ayat tersebut dengan seperti itu, dan ternyata jumhur ulama tafsir tidak mengatakan hal seperti itu. Muhallikin dan muqassirin itu mencakup rambut saja, nggak ada hubungannya dengan jenggot. Jadi landasan beliau adalah ayat, dan beliau dalam hal ini salah dalam penafsiran, menyisihi penafsiran sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ya, tidak pas. Berbeda dengan kita. Ya, kalau kita beralasan ini dan itu potong, ya, gara-gara diomongin jelek lah, kotor lah, ya kan, langsung dipotong. Tidak boleh. Ibnu Umar ada landasan beliau secara dalil Al-Quran dan hadis. Jangan kita ikuti, ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama yang tidak disengaja. Seandainya para ulama tahu, nggak mungkin mereka melakukannya. Ya, jadi uzur beliau. Kita harus menerima uzur beliau. Paham ini Bapak? Ada lagi? Sudah? Jelas Pak ya? Siap diamalin Pak? 10 fitrah ini diamalin, insya Allah Bapak ganteng, Bapak keren, dicintai istri, dicintai Allah, dicintai Nabi Shallallahu Alaihi, dan Bapak menjadi kembali lelaki normal. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah Ustadz kita sudah datang. Kita akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.